alur dan proses pendetensian masuk deteni ke ruang detensi imigrasi. Yang pertama adalah orang asing melakukan pelanggaran keimigrasian berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dibawa oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Orang asing tersebut yang melakukan pelanggaran keimigrasian berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ada dibawa ke kantor imigrasi oleh pejabat imigrasi tersebut. Lalu pejabat imigrasi yang berwenang membuat dan menyerahkan berkas kepada kepala kantor berupa laporan kejadian, yaitu laporan mengenai peristiwa tertangkap tangannya orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian tersebut. Yang kedua adalah berita acara pemeriksaan, yaitu wawancara atau hasil keterangan dari orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian tersebut. Yang ketiga adalah berita acara pendapat yang berisikan tentang pengamatan dari pejabat imigrasi yang berwenang menangani orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian tersebut. Selanjutnya, kepala kantor memutuskan apakah orang asing tersebut akan diproses pro justisia atau TAK, tindakan administratif keimigrasian. Apabila kepala kantor memilih untuk men-TAK orang asing tersebut, maka harus memberikan surat keputusan tindakan keimigrasian sebanyak 6 rangkap. Selanjutnya, kepala kantor mengeluarkan surat perintah pendetensian, lalu pejabat yang ditunjuk melakukan pendetensian disertai dengan berita acara pendetensian yang berupa identitas diri deteni, kondisi kesehatan deteni, inventarisasi barang-barang milik deteni, dan dokumen perjalanan milik deteni. Proses pengeluaran deteni dari ruang imigrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila deteni belum mencapai 30 hari, maka kepala kantor imigrasi mengeluarkan yang pertama, surat perintah pengeluaran deteni. Yang kedua, berita acara pengeluaran deteni, di mana deteni tersebut akan dideportasi apabila dokumen perjalanannya tidak lengkap atau bermasalah. Yang kedua, deteni tersebut akan dibebaskan apabila dokumen perjalanannya lengkap. Yang kedua, apabila deteni tersebut sudah mencapai 30 hari, maka kepala kantor imigrasi akan mengeluarkan yang pertama, surat perintah pengeluaran deteni. Yang kedua, berita acara pengeluaran deteni, di mana deteni tersebut akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi. Strength atau kekuatan. Strength adalah bagaimana kekuatan strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan dengan maksimal agar strategi yang dijalankan dalam menyelesaikan permasalahan pendetensian bisa terselesaikan. Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Pak Handaru Putranto menjelaskan terkait kekuatan dari strategi pendetensian kantor terhadap deteni, yaitu kami selalu menerapkan SOP yang berlaku untuk memasukkan orang asing ke dalam ruang detensi, baik dari administrasinya seperti laporan kejadian, surat perintah, dan berita acara, serta SOP di lapangan seperti memeriksa kesehatan deteni, menjaga inventaris barang-barang milik deteni, hingga pemberian makan kepada deteni dengan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan landasan utama dari pendetensian orang asing ke ruang detensi imigrasi, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. B. Kelemahan atau weakness, yaitu bagaimana kelemahan strategi ataupun seseorang yang tidak bisa menggapai tujuan dengan maksimal sehingga strategi yang dijalankan tidak produktif. Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Pak Handaru Putranto menjelaskan pentingnya pembuktian orang asing yang melakukan pelanggaran harus sesuai dengan laporan kejadian, disertai bukti agar dapat dibuatkan berita acara pendapat akan diapakan orang asing tersebut. Kita tidak bisa asal menunjuk saja orang asing tersebut bersalah tanpa pembuktian. Tidak dapat semena-mena dan administrasi harus lengkap. Permasalahan yang saat ini imigrasi hadapi bersama terkait pengawasan dan penindakan terhadap orang asing adalah terbatasnya jumlah personil petugas keimigrasian.
Ditambah lagi, kondisi pandemi saat ini sangat mempengaruhi perlunya kegiatan pemantauan dan pengawasan WNA yang sangat ekstra. Perlu diketahui, kondisi pandemi sangat sulit dan dapat dikatakan langka mendapati WNA yang memenuhi kriteria Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sekitar 2 minggu yang lalu, kita mendapati WNA tidak dapat menunjukkan paspor karena sedang dibawa penyampingnya untuk memperpanjang ITAS-nya. Namun, setelah paspornya diantar, maka kami dapat melepaskan WNA yang bersangkutan. Peluang atau opportunity. Peluang atau opportunity adalah bagaimana peluang strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan dengan memanfaatkan peluang dengan maksimal, agar strategi yang dijalankan bisa produktif. Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Pak Handaru Putranto menjelaskan, pada saat kita laporan itu harus lengkap dari awal kita menangkap, proses tindakan administratif keimigrasian, masuknya deteni, keluarnya deteni, sampainya deportasi. Semuanya itu berurutan, semua tidak bisa kita lapor-lapor saja. Perlunya memberikan laporan kasus apa, kenapa dideportasi, penanganan deteni masuk hingga keluar sampai dideportasinya orang asing tersebut. Selain itu, perlunya peranan masyarakat sebagai fungsi sosial kontrol masyarakat terhadap orang asing yang mencurigakan sehingga dapat dilaporkan ke petugas intelijen dan penindakan keimigrasian di kantor imigrasi Palembang. Sehingga potensi kerawanan pelanggaran hukum akan mudah diketahui, terutama di masa pandemi ini yang sangat diperlukan sekali peranan masyarakat. Maka dari itu, kami harus dapat selalu mensosialisasikan pentingnya peranan masyarakat sehingga dapat kami proses tindakan administratif keimigrasian dari pendetensian hingga deportasi orang asing tersebut. Threats atau ancaman. Threats atau ancaman adalah bagian tantangan dari strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan untuk mengatasi tantangan itu dengan maksimal agar strategi yang dijalankan bisa produktif. Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Bapak Handaru Putranto mengatakan, perlunya memeriksa dan memastikan kesehatan deteni saat akan dimasukkan ke dalam ruang detensi hingga keluarnya ruang detensi. Kita pastikan kesehatan seperti apa saja yang mereka makan dan lain-lain sebagainya. Sehingga ancaman yang tidak diinginkan adalah di masa pandemi ini bahaya COVID-19 mengancam siapa-siapa bahkan terhadap WNA yang diproses tindakan administratif keimigrasian yang dimasukkan ke deteni sehingga menghindari terancamnya kesehatan deteni. Mereka bisa saja meninggal di dalam ruang detensi tersebut karena tanggung jawab deteni adalah tanggung jawab kita sebagai petugas imigrasi.